Padahal gue bisa nodong, Vincent, Desta posting dong dukungan lo. Iya benar. Enggak, turun, ngobrol, dengerin, live with them. Bapak ibu bosan sama janji enggak? Bosen. Kenapa? Yang kemarin juga janji nggak ada yang ditepati. Makanya saya datang tidak dengan janji. SMA-nya 12 kilo, harus jalan kaki pulang pergi 24 kilo. Jalannya gini, Allahu Akbar. Sakit kesini mah. Punten ya, jangan hanya jargon aja, wajah-wajah template di poster gitu kan ya. Jaya, jaya, jaya. Kaya. Amin, amin, amin. Ya kan, semoga kita semua kaya gitu kan. Pengennya sih gitu. Kalau misalkan di BTW memang tamu-tamu saya itu tamu-tamu yang luar biasa gitu ya. Semua tuh senior-senior saya rata-rata gitu. Berasa tua nih digituin. Tapi bener Kang, waktu Kang Onal sudah menjadi penyiar radio yang hit sejak Harta Raya ini, aku tuh masih dengerin Kang Onal di mobil, masih sekolah, istilahnya seperti itu. Masa sih? Iya bener, aku aja nonton Kang Onal mulai dari Extravaganza udah nonton, Kang, makanya aku tahu banget. Extravaganza itu 2004-2009, apa kamu? SD lagi jangan-jangan? Enggak sih, itu udah SMA. Oh, udah SMA. Udah SMA. Enggak tua-tua amat kan? Tua sih. Udah nonton, udah gitu Kang Onal sempat jadi penyanyi, Ronaldisco. Oh, 2 album. Nyanyi dong Kang, dikit Ronaldisco dan Rocknal. Oh iya, coba dong Kang, dikit Kang. Tenang, saya nggak pernah manggung, lupa dia lagu sendiri. Tapi kan kemana habis manggung jadi MC. Ya kalau MC mah jalan terus lah. Iya, bagi-bagi ya Kang, undang-undang lah tetap. Loh, jangan salah. Setelah saya berwarna, kerjaan MC berkurang jauh. Oh gitu? Iya. Serius Kang? Karena ternyata Indonesia ini banyak yang tidak bisa membedakan mana kerja profesional, ya mana aktivitas politik. Oh, tapi memang iya sih ya Kang. Jadi Gitu rata-rata tuh seperti misalkan aku gitu ya, atau pekerjanya memang di dunia entertain, jadinya kayak kalau ingin memperlihatkan dia kemana di media sosial gitu kan, jadinya tuh takut-takut gitu. Aduh, nanti kalau kita pernah kerja di sini dikira ini. Nah itu dia, kenapa sih politik itu harus dianggap sebagai hal yang menyeramkan, harus terbagi-bagi kelompok. Kalau kamu udah sana, kamu nggak bisa di sini gitu. Kan ini kan soal pilihan. Betul. Kalau soal profesional, ya masa kita lagi nge-MC kampanye kan enggak juga. Nah, itu gitu dia. Loh. Nah, ini apa yang ngebuat Kang Onal, kayak udah akrab banget manggil Kang Onal. Tapi kan di dapilnya juga Kang Onal kan bilangnya ya. Kenapa Kang Onal akhirnya mau terjun di dunia politik, sementara kan Kang Onal memang sudah berkecimpung di dunia hiburan tuh udah ya lama banget deh pokoknya. Yang pertama, saya dari dulu memang selalu bilang gini, Neng. Saya tuh pengen punya ada satu fase kehidupan saya berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Terdengar itu sangat idealis, tetapi iya. Gitu kan ya. Selama ini gue kerja, yang dapat manfaat hanya keluarga. Nah, harus punya manfaat lebih besar dong. Karena sebaik-baiknya manusia, kata hadis juga adalah mereka yang punya manfaat buat masyarakat, buat orang banyak. Tapi saya nggak tahu caranya. Sebagai entertainer punya manfaat buat masyarakat, oh ada. Sebagai penyiar, oh ada. Tapi sekali lagi, penerima manfaat hanya keluarga palingan. Sampai saya nggak tahu gimana caranya mengabdi kepada masyarakat, saya nggak tahu caranya. Udah, ya lumayan lah gini-gini juga Neng, saya ngaji lah Neng. Ya. Saya suka cerita berbagai masalah kehidupan sama guru-guru saya. Sampai satu saat guru saya bilang gini, Kang Ronald, saya kan cerita apapun ya, habis ngaji serius, curhat keluarga apa gitu, karir. Aku tuh ngomong gini, karir gimana nih, gitu kan lagi agak susah nih MC nih, aku bilang gitu kan ya. Ya memang begitu, dunia mah, katanya gitu kan. Kata gurunya Kang Onal. Kang Ronald, dunia hiburan aman, tapi ya segitu-segitu aja. Orang aku sedih digituin ya, kok segitu-segitu aja. Namanya guru ngaji mungkin udah kasaf tuh udah ilmunya udah tinggi gitu lah ya, mungkin ya, Kang. ada hikmah-hikmah yang dia tahu, kita nggak tahu gitu kan. Dia bilang gini, Kang Ronald akan punya karir baru. Kang Ronald akan lebih sukses di sana karena yang saya lihat dunia hiburan tuh hanya batu loncatan aja kok. Apaan? Politik. Iya. Gak pernah kepikiran kan? Kepikiran cuman yang gimana caranya nih? Ya bilang gini, itu sekitar 2 tahun lalu. Tunggu aja. Nanti juga ada yang ngelamar kok. Dan kejadian. Dilamar? Ya. Jadi yang lamar langsung satu partai, langsung PDIP atau istilahnya kan gini, kadang-kadang yang namanya artis itu yang ngelamar banyak gitu ya, Mas, beberapa partai gitu Kang Onal. Apakah Kang Onal langsung dilamar oleh
PDIP dan Kang Onal langsung yes Ya, atau? sebelumnya memang ada di Bandung karena kedekatan saya dengan salah satu senior lah. Dia juga dulu sama-sama saya di Extravaganza. Gitu kan, dia penulis ceritanya, dia senior saya. Sempat masuk ke partai yang berwarna biru, cuman waktu itu saya baru sekali datang, 2 kali datang gitu kan. Saya memutuskan mundur saat itu karena ada masalah yang lebih penting harus saya urusi waktu itu. Masalah domestik, masalah keluarga lah. Saya bilang, aku nggak ikutan ya, aku harus fokus dulu sama ini gitu kan. Ketika sudah mulai beres, sudah mulai jejak akunya, datanglah PDIP yang melamar. Dan saya kira PDIP lah yang melihat potensi saya. PDI juga yang melihat bahwa saya punya kemampuan. Sehingga saya langsung teringat, oh ini yang diomongin guru saya dulu ya. 2 tahun yang lalu. Karena kalau yang dulu mah nggak dilamar. Oh memang. Ikutan yuk, datang yuk. Ya? Sini kantor gue yuk gitu. Oh ya udah gue main aja sama-sama lagi di Bandung gitu. Oh partai itu gini. Ayo gini. Nggak ngasih ya gitu. Tapi kalau pas PDIP telepon yang kebetulan guru aku bilang merah. Oh, udah ada gitu sign-nya gitu, ada tandanya. Basically ini adalah keinginan saya dan petunjuk langit. Akhirnya gitu loh. Gitu ya Kang. Karena seorang guru tidak akan menjerumuskan muridnya tuh. Betul. Dan saya maksudnya guru ulama pasti ke santrinya kan sayang gitu. Iya pasti Kang. Aku bilang ternyata bener. Lah memang bener aku bilang. Ada yang nawarin, sok bismillah. Akhirnya lah ya. Nah itu kan Kang Onal itu Dapil 11 ya? Jabar 11. Jabar 11 itu wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik. Wah, udah siap Kang? Harus siap. Karena dulu ketika saya langsung bertemu dengan Pak Sekjen, Pak Hasto. Dia bilang Kang Ronald mau bergabung sama PDIP. Oh mau Pak. Mau ditempatkan di mana? Di Garut. Kenapa? Kampung halaman saya. Oh itu daerah itu menantang loh. Iya tahu. Tapi saya pejuang Pak. Good, silahkan. Itu daerah berat sebetulnya, daerah Priangan Timur tuh berat sebetulnya. Beratnya kenapa sih Kang? Berat karena banyak stigma negatif, banyak hoax-hoax yang disembuskan dari beberapa periode sebelumnya. Ditambah dengan ada partai yang memang sudah kuat di sana mengakar dan lain sebagainya. Justru bagi saya itu malah menantang gitu kan. Saya putra daerah. Saya punya saudara, keluarga, teman banyak di sana. Kalaupun misalnya mau mikir enak mah, Kota Bandung lah. Ya. Daerahnya kecil sama Kota Cimahi. Sementara Garut dan Tasik besar sekali. Artinya apa? Saya harus punya tim yang kuat, dana yang banyak, gitu kan ya. Sementara saya kan masih hijau, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi dicemplungin di tempat paling sulit sekalian. Saya mikir kalau mau belajar, di tempat susah sekalian dong, jangan nanggung. Kalau mau berenang, anggapannya langsung aja ceburin ke laut gitu ya. Biar bisa berenang gitu. Dipaksa aja langsung plop gitu. Ada bantuan juga nggak dari Jaya? Prediksi? Nggak? Prediksi? Enggak. Saya tidak mau melibatkan teman-teman saya. Meskipun itu sebagai modal sosial bisa. Saya bisa mendompleng ketenaran prediksi untuk itu. Tapi saya melihat bahwa prediksi bukanlah kelompok yang begini-gini. Kita memang akrab, tapi kalau untuk urusan itu masing-masing aja. Dan saya nggak pernah mau membebani mereka dengan dukung gue dong, enggak. Nggak, jadi terserah aja gitu ya Mas. Padahal gue bisa nodong, Vincent, Desta posting dong dukungan lo. Iya benar. Enggak. Kenapa enggak? Apalagi kan deket banget gitu kan istilahnya. Yang pertama, gitu ya, ini urusan politik, tidak semua orang mau terlibat atau declare pro ini atau pro sana, meskipun dia mungkin nggak pro partai, tapi pro temannya. Tapi cap itu akan terus ada. Saya menghargai itu. Oke. Tapi tetap pertemanan terjalan. Kadang-kadang kan ada nih ya Kang ya. Karena yang satu partai apa, yang satu mungkin ngedukungnya partai mana gitu, nggak ada yang gitu-gitu ya. Kasihan orang seperti itu, kasihan. Kenapa sih gitu? Yang gitu aja berantem. Ih jangan kan temen Kang, keluarga aja teh ya tiba-tiba jadi teh. Keluarga aja. Kenapa sih harus begitu? Kenapa sih? Karena nggak tahu. Kalau misalnya di setiap saya posting soal kegiatan saya kampanye, dukungan Pak Ganjar, Pak Mahfud, sentimennya negatif semua. Ada yang tidak sepakat, memiliki pilihan yang berbeda, itulah indahnya demokrasi. Tapi ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, kasar, bahkan cenderung menyerang personal, itu yang tidak baik. Jadi saya
banyak ngeblok. Buat Ngeblok. apa gitu orang, wah udah kasar nih gitu. Kalau nggak kasar mah silakan aja. Ngeblok akun ya? Ngeblok akun karena ini udah nyerang personal, bahasanya kasar sih gitu. Nggak enak ya dibacanya Ya buat ya, apa Kang, ya? juga. Oke. Kang Onal tuh ada beberapa postingannya yang memang didukung sama Pak Ganjar secara langsung. Ada tuh Kang ya? Banyak yang belum saya posting sebetulnya. Oh belum? Karena kadang setiap posting mau nggak mau kan jadi baca komen, kadang harus yang, aduh kesel nih gitu kan ya. Jadi yang aku pilih-pilih aja deh postingnya deh gitu loh. Oke, ada 2 kali, ada satu yang sama Pak, 3 kali, benar nggak ya? Satu kan benar-benar sama Pak Ganjar, sama-sama lagi pakai jas PDI. Ada yang lagi 45 hari menuju kemenangan lah istilahnya ya, sama makan malam di Garut bersama Pak Mahfud. Pak Mahfud. Makan apa tuh? Domba dong, makanan Garut mah harus domba. Itu enak ya Kang? Kapan-kapan mau? Enak, tapi karena saya asam uratnya tinggi suka, aduh enak tapi dikit aja deh gitu. Yang penting dikit aja, kenapa? Gimana Kang Onal melihat sosok Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud secara langsung Kang? Saya kira dari kinerjanya boleh dicek lah, sekarang zamannya kan gampang banget ya mau ngecek teh track record ya. Pak Ganjar melengkap atuh dari anggota DPR. Anggota DPR dulu. Kepala daerah, kita lihat Jawa Tengah seperti apa kemajuannya. Oke. Ya. Dan beliau sudah aktif sejak zaman mahasiswa. Karena kalau saya kampanye kadang suka ada bareng pemutaran film tentang perjalanan Pak Ganjar. Bisa tahu anak seorang polisi rendahan tapi punya semangat yang tinggi. Pak Mahfud mah jangan tanya atulah. Dia melengkap, dia mah udah santri, dia dosen, dia rektor, ya, dia anggota DPR, hakim Mahkamah Konstitusi. Terus sekarang menteri biasa pernah, Menko udah. Mau ngadu apa atuh? Ya. Mau ngadu apa dengan Pak Prof Mahfud? Pendekar keadilan, pendekar hukum. Sama-sama santri NU sama saya. Nggak ada alasan saya nggak mendukung mereka berdua. Nah kalau Aku merinding loh ini. Nah kalau melihat kemarin waktu sedikit nih ya Kang ya, agak sedikit belok dikit nih. Kemarin kan kita juga baru ngelihat debat cawapres. Waktu Pak Mahfud yang akhirnya kalau menurut Wulan pribadi ya gitu. Apapun mau pilih nomor berapapun tapi dari gestur tuh kayaknya nggak bagus banget salah satu cawapres menunjukkan hal seperti itu. Kalau Kang Onal sendiri gimana? Saya tidak pernah terlewatkan ya semua acara debat gitu kan. Karena yang pertama saya harus tahu visi misi. Yang kedua saya juga penggiat ilmu komunikasi gitu kan ya. Jadi melihat komunikasi itu bukan hanya verbal tapi non verbal justru lebih seru kan. Gesture, mimik, proximity dan sebagainya. Banyaknya terjebak dari istilah-istilah teknis. Padahal Caimin bilang tuh waktu itu di debat bahwa harusnya kita bicara lebih yang masalah substansi. Ya. Masalah nilai-nilai, value-value, betul itu seharusnya begitu. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari kajian komunikasi, itu tidak ada yang salah sebetulnya. Oke. Dengan teknik, macam-macam lah, teknik komunikasi kan banyak gitu kan ya. Sampai akhirnya dinamikanya seperti itu, ya bisa dikembalikan kepada orang yang menonton. Cuman memang banyak yang menyayangkan bahwa ada adab, ada etika yang agak mungkin sedikit dilupakan karena adrenalin mungkin lagi naik dan lain sebagainya lah gitulah ya. Jadi di satu sisi secara ilmu komunikasi itu sah-sah aja. Ya, tapi di satu sisi secara adab dan etika yang mungkin kita orang timur kayaknya itu yang mungkin banyak orang yang mempermasalahkannya. Iya. Karena gimana pun ya mungkin anak kita dari kecil kan diajarkan untuk kita punya etika terhadap orang yang lebih tua sekalipun walaupun bagaimana caranya gitu ya. Karena secara nilai-nilai ada yang seharusnya kita pertahankan. Nilai-nilai yang nenek moyang kita ajarkan kepada kita, sopan santun, tata krama, nggak boleh sampai hilang. Jangan sampai mereka yang muda-muda usianya tidak meneruskan sifat-sifat yang adiluhung itu gitu loh. Nah itu yang penting ya. Yang muda-muda seperti saya. Minum dulu ah. Ngomongin apa? Enggak, BTW itu singkatan apa sih? Bincang Teteh Wulan. Apa? Enggak ada. Tiba-tiba dikasih nama nya kan Wulan harusnya dong. Iya, tapi sebenarnya BTW tiba-tiba tercut saja dia BTW aja. BTW itu kayak by the way. Jadi kan ngobrol kan orang kayak lagi ngobrol-ngobrol.
by the way gitu. Suaraku lagi begini, maaf ya. Ya kan habis berapa panggung kan kemarin nyanyi? Iya, jadi alhamdulillah gitu kalau ada event-event dari PDIP tuh, apalagi kampanye gini tuh, Ronald ya gitu. Sementara saya harus membagi tenaga waktu pikiran saya ke daerah juga gitu loh. Bener, kan lagi sibuk juga kan ini. Iya, jadi tim ini, Kang sama saya, aduh saya juga harus keliling gimana. Sementara kalau ke daerah, satu hari itu bisa 4 titik, 5 titik gitu. Pagi ngomong di kelurahan ini, siang di sini, sore di sini, malam di sini, pulang tepar gitu. Belum lagi tesis Kang? Lagi tesis. Ngambil apa Kang? Komunikasi. Komunikasi, luar biasa. Kapan tidurnya? Nggak tahu, lupa. Kapan itu tidur? Kapan tadi saya tidur? Lupa saya. Apa itu tidur? Apa itu tidur? Adalah tidur haruslah, kalau nggak mah. Ya, kalau nggak mah sakit atau jangan. Keren. Cuman ya ini tuh kayak lagi menikmati masa-masa paling menantang dalam hidup saya ini. Karena benar-benar bisa dibilang nggak sih kayak keluar dari zona nyamannya Kang Onel? Yes, bisa dibilang seperti itu bahwa Neng gini Neng, untuk bab duniawi, insya Allah saya udah beres. Saya udah dapat semua. Allah maha baik buat saya. Segala yang saya cita-citakan, saya impikan udah saya dapetin. Sok mau nanya apa? Mau nanya konser, udah keliling dunia saya mah. Mau apalah, kata-kata saya udah beres lah dunia, aku udah beres. Saya lagi mempersiapkan waktu saya yang sisa ini ibadah sebaik-baiknya. Saya kira politik itu bisa menjadi ladang ibadah. Kampanye itu berat, Neng. Tapi saya supaya tidak terlalu berat, saya menjadikan sebagai 3. Yang pertama, saya ngejadikan kampanye ini sebagai ibadah. Ya Allah, jadikan setiap langkah yang saya lakukan, setiap kata yang saya ucapkan bernilai ibadah. Mendatangkan pahala kebaikan buat bekal saya pulang. Yang kedua, saya ngejadiin kampanye ini sebagai sekolah. Supaya saya dapat ilmu. Dapat ilmu di sekolah, sok turun ke masyarakat. Gimana cara mempengaruhi mereka. Yang ketiga, saya jadiin sebagai tempat silaturahmi. Dulu saya kalau ke Garut hanya punya saudara, karena darah. Sekarang saya punya saudara banyak sekali se-Garut dan se-Tasik. Saya ke Garut ke Tasik, Neng, makan gak pernah bayar. Masya Allah. Dijamu sama semua. Tidur pun gak pernah bayar. Kang, di rumah saya, Kang saya punya hotel kecil. Gak pernah bayar. Dan sebaik-baiknya mendapatkan aspirasi rakyat, turun, ngobrol, dengerin, live with them. Kamu boleh cek spanduk saya, reklame saya, gak banyak di Garut. Maaf ya, yang pertama keterbatasan dana juga. I am the real fighter, Neng. Yeah. No bohir, no sponsor. Iya. I trust you. Iya. Saya bayar semua uang sendiri. Yang kedua, mohon maaf, reklame, spanduk, baliho itu sampah visual. Saya tuh gak suka, tapi harus kasih tahu orang. Betul. Jadi saya bikin dengan seadanya di beberapa titik yang strategis dengan harapan maafkan aku ya teman-teman, saya mau nambah sampah lagi. Tapi saya harus melakukan itu. Gitu kan ya, supaya orang pada tahu gitu loh. Dan yang ketiga, niat saya teh mulia, Neng, ini teh menjadi anggota DPR itu adalah seorang tugas yang mulia. Saya harus mengawalinya dengan cara yang baik. Kita tahulah ada cara seperti itu, cara seperti ini. Tidak mau. Tidak mau. Jadi, nggak jadi guratan Allah. Jadi alhamdulillah, nggak jadi alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah tahu yang paling baik. Neng Wulan, kalau saya jadi anggota DPR, itu benar-benar Allahu Akbar. Karena secara hitungan manusia, nggak masuk akal saya masuk. Saya adalah anggota caleg terakhir yang masuk DCT di hari terakhir. Tanggal 4 November DCT ditutup. Saya 3 malam baru masuk. So, ketika yang lain sudah punya 2 bulan, 3 bulan untuk sosialisasi, ngumpulin modal, turun ke masyarakat, pasang banner. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Jadi kita, masuk. Ya, masuk. Oke. Kampanye gimana sih? Akhirnya bingung. Tapi ada satu hal yang menarik kalau dilihat di Instagram Kang Onel. Kang Onel turun langsung lagi bungkus-bungkus kalender. Yes.
Jadi kenapa kalender Kang? Kan kalau misalkan Ada 3 Neng. Ah. Ada kalender, ada kertas suara. Kertas suara, contoh kertas sama suara ada ya. stiker. Terus juga akhirnya aku nyetak banner, cuman 100 biji aja buat segede Garut dan Tasik. Sama ada 2 temen yang baik ngasih reklame for free. Oh saya banyak banget dapat bantuan. Kang, ada rumah tuh dipakai. Kang ada ini, Kang ini. Nih kan dikasih 2 titik ya. Iya. Aku ada reklame gede gitu lumayan. Alhamdulillah, makasih ya. Kang, sok saya tahu Akang orang baik. Sok pakai aja. Sampai 14 Februari aja. Iya mangga Kang. Terpasang 2 minggu. Kemarin saya ke Garut. Ditutup dong. Oh iya? Ditutup sama? Sama yang itu. Yang itu yang mana? Kenapa ditutup? Dan itu Bu yang sayanya nggak diturunin. Ditimpa. Langsung saya telepon. Itu ditutup? Enggak Kang. Masa sih? Iya. Aduh maaf. Nanti saya cek ke teman saya yang di Garut. Ditutup. Sekarang udah dibuka Kang? Kayaknya enggak deh. Main timpa aja tuh. Itu juga masalah adab dan etika ya Kang? Ya. Tetap baliknya ke situ lagi. Tapi kalau yang kalender, jadi Oh itu mau dibagi aja. Kenapa kepikiran kalender? Standar itu Meneng. Ya memang standar sih kan, tapi atau kayak tapi kayak maksudnya Wulan pasti kan orang kayak kenapa sih kalender? Kalender karena awal tahun. Oh. Yang kedua, orang kampung kebanyakan ya senang memasang kalender. Jangan kalender artis atau kalender toko emas aja dipajang. Nah itu, kan kalender toko emas yang zaman dulu yang ada kayak begini-begini gitu kan. Nah ya iya, pakai emas banyak gitu. Gitu dan sebetulnya dulu tuh sempat mikir gini, kalau gua jadi caleg, gua mau bikin kampanye yang gini, gambar keren apa. Dude, kamu kampanye di Garut dan di Tasik. Kamu mau buat apa? Orangnya banyak yang ya susah juga gitu. Maksudnya mau kampanye heavy di sosial media, mereka nggak main sosial media juga. Jadi memang harus turun ke lapangan. Jadi satu-satunya cara saya harus turun. Benar. Sama nyanyi ya ada Kang. Lagu dangdut. Ada. Domba Garut. ada itu. Lagunya benar. Jadi dalam 2 bulan percaya. ini tuh saya bisa bilang coverage saya di Garut tuh hampir tercover lah. 80%. Wah. Saya berani ngadu tuh dengan caleg lainnya. Saya berani ngadu bahkan dengan Bupati Garut sendiri tah. Seluas saya enggak tuh. Mencakupnya ya Kang ya. Garut itu dari mulai kota sampai ke pantai selatan 300 kilo, 400 kilo. Saya pulang pergi Jakarta. Nyampe Jakarta masuk RSPI di infus. Kecapean banget. Tapi satu dong aku pengen tahu, ini bukan janji sih. Apa sih yang ingin Kang Onal lakukan, kerjakan secara sungguh-sungguh ketika nanti sudah terpilih? Saya datang ke masyarakat, saya bilang, Bapak Ibu bosan sama janji nggak? Bosen. Kenapa? Yang kemarin juga janji nggak ada yang ditepati. Makanya saya datang tidak dengan janji. Janji adalah apa Ibu Bapak? Hutang. Hutang harus apa? Dibayar. Kalau nggak dibayar apa? Dosa. Kalau dosa masuk neraka. Bu, Bapak, saya teh udah banyak dosanya dalam hidup. Saya nggak mau nambah dosa lagi dengan ngasih janji kepada Bapak dan Ibu dan saya nggak bisa memenuhi. Kenapa? Saya duduk nyampe aja saya belum. Betapa beratnya orang menjanjikan sesuatu sementara dia sendiri belum tentu punya kemampuan itu. Saya bilang, kalau untuk ngebangun ini, ngasih beasiswa, ngasih apa? Di luar kuasa saya nyampe aja belum. Tapi satu hal yang ada di kuasa saya adalah kalau Bapak Ibu memberi amanah kepada saya akan jaga sebaik-baiknya. Itu kontrol di saya. Kalau itu boleh, saya bisa jamin. Kalau Ibu percaya, saya jaga amanahnya. Karena saya nggak butuh bantuan kiri kanan kalau itu. Karena kalau sebagai ketua dewan mah kudu Betul. anggaran dulu dan lain sebagainya. Iya. Kalau soal itu, saya yang mengontrol. Tapi kalau misalnya ditanya, apa yang mau diperjuangkan? 2, basic kesehatan, pendidikan. Mau jadi apa-apa juga harus sehat dulu, harus pinter dulu. Saya tidak mau berbicara yang terlalu mengawang-awang. Jangan akan bicara Indonesia, bicara Garut dan Tasik aja beratnya nggak ada 2. Garut adalah kabupaten dengan kasus stunting tertinggi di Jawa Barat. Bangsa saya, Neng, teman saudara saya itu teh. Indonesia itu negara kaya, terlalu luas. Garut Tasik itu kaya.
Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Lihat, susah hidupnya. Dan kalau turun nggak tahu tuh sekolahnya di mana, cuma sampai SMP. Kenapa? SMA-nya 12 kilo, harus jalan kaki pulang pergi 24 kilo. Jalannya gini, Allahu Akbar. Sakit kesini mah. Sementara yang tinggal di Jakarta sekolah begitu mudah, internet begitu gampang, harga biapa dibayar pun. Gusti ini Allah, ini dari Jakarta, jangan kan di Garut, Tasik, di Bogor aja. Yang tidak terlalu jauh dari Jakarta masih banyak yang seperti itu. Kamarana atuh ini teh yang dulu ngasih janji teh. Ya. Meskipun bukan anggota legislatif yang membangun itu mah, ada itu makan eksekutif yang membangun. Tapi kan anggota legislatif bisa bikin undang-undang, bisa anggaran, sama controlling. Itu yang harus undang-undangnya udah ada nih. Eksekutif ngejalanin nggak? Anggarannya udah ada nih. Benar nggak dibangunnya? Controlling. Diawasi. Semoga ya Kang ya. Semoga, tapi ya benar-benar pendewasaan saya, kampanye ini yang sangat saya rasakan meningkat adalah sisi spiritual saya. Justru malah itunya Neng. Sisi spiritualnya gitu. Ya Allah, kamu tuh gak bersyukur selama ini teh. Nah lihat ini, astagfirullahaladzim. Sedih sebetulnya mah. Cuman yang kayak yang manggil-manggil gitu kampung halaman tuh gitu. Gini aja, kalau dulu tanda tangan saya, misalnya gini, ada kerjaan, Kang ini kontraknya, tanda tangan, dibayar, ditransfer, yang dapat keluarga. Kalau jadi anggota DPR, ada tanda tangan, tanda tangannya sama, tapi bisa jadi 1000 sekolah, bisa jadi 1000 beasiswa, ngerti nggak? Ngerti. Betapa beda sebuah nilai tanda tangan. Nah itu yang mau saya kejar teh gitu nih. Ya, betul. Ini si Allah lah, aduh, ini si Allah gitu, bab dunia mau udah beres gitu, udah. Usia saya tinggal udah 47 nih semester ini apa namanya, tahun ini gitu. Saya nggak tahu usia saya berapa ke depan, cuman, nah, sok banyakin bekal buat pulang yuk gitu. Dulu manfaatnya hanya buat anak istri, sekarang 3 kabupaten gitu, 2 kabupaten 1 kota gitu. Itu aja. Terdengar muluk-muluk terserah, tapi saya udah yakin akan mau seperti itu. Kita doakan ya Kang ya, mudah-mudahan Kang Onal bisa, pokoknya yang terbaik istilahnya. Menjadi yang terbaik, kalau terpilih juga akan menjadi orang yang lebih baik kalau Kang Onal bilang. Amin, bisa mengemban semuanya, apalagi untuk masyarakat yang lebih luas ya Kang. Iya, dan menjadi anggota legislatif tuh tugas yang mulia loh. Jadi jangan menjadi orang yang selalu negative thinking. Ada yang nggak baik, ada yang baik banyak. Kalau bahasa orang sekarang yang nggak baik mah oknum. Jangan tadi sama ratakan semua gitu. Kasihlah kesempatan orang teh. Loh, memang saya orang Sunda. Kenapa jadi gitu? Dan memang sekarang saatnya generasi X kayak saya ya, yang memang harus sudah mulai estafet dari baby boomers. Jadi yang generasi baby boomers udahan atuh, kasih ke kami. Jadi guru-guru bangsa aja. Tongkatnya dipindahin lah ya. Karena generasi X pun mungkin hanya sekitar 10-15 tahun lagi. Habis itu kami juga akan kasih ke milenial kok gitu. Sok sing bagus ininya teh atuh. Jangan hanya punten ya, jangan hanya jargon aja, wajah-wajah template di poster gitu kan ya. Ya mudah-mudahan gitu saya kuat dengan apa yang akan dihadapi nanti gitu kan ya. Amin. Yakin kuat ya, amin. Minimal pondasinya kuatin dulu gitu. Iya. Kuatin dulu kuat Kang. Gitu. Namanya juga domba Garut teh kuat ya. Kang Onal. Kang Onal terima kasih ya udah mau mampir ke BTW ya. Pokoknya mudah-mudahan Kang Onal sukses. Mudah-mudahan terpilih bisa mengemban suara rakyat yang memilih Kang Onal ya, walaupun tidak dengan janji, tapi di sini tonton nih, didengerin Kang Onal di sini teh. Kalau misalkan Kang Onalnya kesana kesini teh jewer kupingnya, ayo lurus lagi gitu. Siap. Ya gitu ya Kang ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kang boleh minum dulu Kang. Oke deh. Sampai ketemu lagi di BTW, terima kasih ya. Semua ke Garut lagi nih, udah selesai kan? Udah. Kampanye lagi. Iya udah, komen yang baik-baik di bawah, udah jangan macam-macam ya. Ketemu lagi nanti. Dah.